Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 di sini akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum pada mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi dan IPA dengan dosen pengampu Asis Prof. Dr. Hajah Nefrita MPD MSI. Baik, sebelum kami mulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nurhaliza, yang kedua Dilentania Laras. Baik teman-teman, ada pun materi pembahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, model-model konsep kurikulum, yang kedua model pengembangan kurikulum, dan yang ketiga pendekatan pengembangan kurikulum. Materi pertama yang mengenai model-model konsep kurikulum akan dijelaskan oleh saya. Model konsep kurikulum sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Model konsep kurikulum sangat berkaitan erat dengan aliran pendidikan yang dianut. Aliran pendidikan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pendidikan klasik yang menggunakan model konsep kurikulum akademis, yang kedua pendidikan pribadi yang menggunakan model konsep kurikulum humanistik, yang ketiga teknologi pendidikan yang menggunakan konsep kurikulum teknologis, yang keempat pendidikan interaksionis yang menggunakan model konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Model-model konsep kurikulum ada 4, yaitu yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologis. Yang pertama, adapun kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua yang banyak digunakan di berbagai negara. Kurikulum model ini sangat mengutamakan isi. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Ditinjau dari isinya, Sukandinata pada tahun 2005 mengklasifikasikan kurikulum model ini menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama correlated kurikulum, yang kedua unified atau concentrated kurikulum, yang ketiga integrated kurikulum, yang keempat problem solving kurikulum. Yang kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik didasarkan pada aliran pendidikan humanisme atau pribadi. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Prioritas pendekatan ini adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Pendekatan ini berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan unsur afeksi. Penganut model kurikulum ini beranggapan bahwa siswa merupakan subjek utama yang mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan yang bisa dikembangkan. Hal ini sejalan dengan teori Gestalt yang mengatakan bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Kurikulum ini dikembangkan oleh aliran interaksional. Pakar di bidang ini berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menumbuhkan adanya interaksi dan kerjasama. Tujuan utama kurikulum jenis ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menghadapi tantangan, termasuk di dalamnya ancaman dan hambatan. Tujuan setiap periode pengajaran bisa berubah sesuai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan sosial. Survei terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat sangat bermanfaat dalam menentukan langkah awal tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, kurikulum teknologis. Model konsep kurikulum teknologis pada dasarnya dipicu oleh kemajuan teknologi yang ada. Hasil-hasil kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, baik dalam bentuk perangkat lunak atau software maupun perangkat keras hardware. Model kurikulum yang dikembangkan lebih menekankan pada penyusunan program pengajaran atau rencana pembelajaran yang dipadukan dengan alat-alat dan media pengajaran yang mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu contohnya ialah pembelajaran berbantuan komputer. Model ini sangat mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi dan bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya dan ilmu seperti pada pendidikan klasik. Ciri-ciri kurikulum teknologis antara lain: yang pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi. Yang kedua, metode pengajaran bersifat individual. Yang ketiga, bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Yang keempat, evaluasi dilakukan kapan saja. Baik, yang kedua yaitu model-model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum Pengembangan kurikulum atau kurikulum development atau kurikulum planning atau kurikulum design adalah perencanaan kesempatan belajar yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Tujuan menggambarkan semua pengetahuan dan pertimbangan tujuan-tujuan pembelajaran, baik berhubungan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara keseluruhan. Metode dan material menggambarkan metode dan material sekolah guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dilentania Laras. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, model-model pengembangan kurikulum selanjutnya yang kedua yaitu model Rogers. Rogers ini merupakan seorang ahli psikologi yang memberikan warna yang cukup kuat dalam pengembangan model kurikulum. Nah, ada 4 model yang dikembangkan oleh Roger ini, yaitu model yang pertama. Model yang pertama ini merupakan model yang paling sederhana. Kesederhanaan model ini dapat dilihat dari kegiatan yang ditawarkan, yaitu pembelajaran atau pemberian informasi atau mata pelajaran dan ujian. Model ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pendidikan merupakan kegiatan penyampaian informasi yang diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Nah, oleh sebab itu, banyak pengembang menyebut model ini sebagai model tradisional, di mana dalam model ini menganggap siswa sebagai objektif yang pasif, sedangkan guru sebagai subjektif yang aktif yang mempunyai peran lebih dominan. Nah, teman-teman bisa melihat secara skematis model ini dapat digambarkan seperti gambar yang ada di PPT. Selanjutnya model yang kedua. Nah, dengan menambahkan komponen metode mengajar dan organisasi bahan, maka terlihat bahwa model pengembangan kurikulum 2 semakin baik dan lengkap. Nah, jika digambarkan model 2 ini seperti bagian yang ada di PPT ini yang ditambah dengan metode mengajar dan organisasi bahan pelajaran. Nah, sangat berbeda dengan model yang pertama. Selanjutnya yaitu model yang ketiga. Nah, merasa tidak puas dengan model yang kedua, Roger pun memunculkan model yang ketiga dengan menambahkan 2 hal, yaitu tentang dukungan bahan ajar yang meliputi buku-buku dan media pengajaran. Nah, teman-teman bisa melihat bagian model yang ketiga di PPT. Nah, selanjutnya model yang keempat. Nah, pada model yang keempat ini disertakan pula komponen penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan. Tujuan ini menjadi arah pendidikan dan pengajaran yang mengikat semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk teknologi yang akan digunakan. Nah, pada model keempat ini, model yang paling lengkap karena sudah menambahkan komponen tujuan sasaran dalam kerangka garis besar model. Nah, teman-teman bisa melihat bagian model ketiga di PPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dintani Laras akan menjelaskan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Nah, model-model pengembangan kurikulum ini ada 2. Yang pertama model Zeiss, yang kedua model Roger. Nah, yang pertama model Zeiss. Robert S. Zeiss adalah ahli kurikulum yang banyak melontarkan ide-idenya sekitar tahun 1978. Berikut ini beberapa model pengembangan yang dapat dikategorikan dalam model Zeiss ini, yaitu yang pertama model administrasi. Model administrasi ini merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut sebagai model garis dan staf. Pada umumnya, administrator pendidikan ini terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Nah, tugas para administrator tersebut adalah merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, serta strategi umum dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam pelaksanaannya, kurikulum ini memerlukan kegiatan pantauan dan bimbingan di lapangan. Setelah berjalan dalam kurun waktu yang ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan validitas komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Selanjutnya yang kedua, model grassroots. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Pengembangan itu sendiri dapat hanya berupa bagian dari komponen kurikulum, beberapa bidang studi, ataupun keseluruhan komponen kurikulum. Nah, dalam model ini, guru merupakan perencana, pelaksana, dan sekaligus penilai pengajaran di sekolah, sedangkan kepala sekolah sebagai pimpinan tim administrasi juga bisa membantu guru dalam membantu mengembangkan kurikulum model ini. Nah, di sini terlihat bahwa pengembangan model ini sangat tergantung pada kerja sama guru-guru, guru dan kepala sekolah, bahkan juga antar sekolah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, model terbalik.
secara umum, model kurikulum ini dikembangkan secara dedukatif. Akan tetapi, kurikulum yang dikembangkan oleh Taba ini menggunakan cara pengembangan induktif. Oleh karena itu, dinamakan dengan model terbalik. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Yang keempat yaitu model pemecah masalah. Nah, model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum model ini. Yang pertama, melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Yang kedua, melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan ini merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, pendekatan ini lebih menekankan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan beberapa metode yang tepat yang dijalankan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematik untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik. Nah, pendekatan pengembangan kurikulum sangat tergantung dari orientasi yang digunakan. Hal itu disebabkan karena di samping prinsip pengembangan suatu kurikulum, pendidikan dikembangkan dengan berbagai orientasi. Nah, selanjutnya, yang pertama, orientasi kurikulum. Nah, orientasi kurikulum ini dapat dikelompokkan atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama, orientasi pada bahan pelajaran. Yang kedua, orientasi pada tujuan. Yang ketiga, orientasi pada kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama, orientasi pada bahan pelajaran. Orientasi ini sangat menitik beratkan pada bahan atau materi yang diajarkan, sedangkan tujuan dapat ditentukan berdasarkan bahan pengajaran. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan materi yang harus diajarkan kepada peserta didik ialah: yang pertama, pentingnya bahan atau adanya bahan. Yang kedua, manfaat dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, orientasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu terletak pada kebebasan dan keluasan dalam memilih dan menentukan materi pelajaran karena tidak terikat oleh tujuan-tujuan tertentu. Nah, sedangkan kelemahannya ialah bahan pelajaran kurang jelas arah dan tujuannya, tidak jelas dasar pemilihan menentukan metode, dan tidak jelas apa yang akan dinilai. Nah, yang kedua yaitu orientasi pada tujuan. Nah, pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan mendasarkan pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara jelas dari tujuan nasional sampai tujuan internasional. Nah, dari tujuan inilah kemudian ditetapkan bahan pelajaran. Nah, pada orientasi ini juga memiliki tantangan, kekurangan, dan kelebihan. Kekurangannya yakni kesulitan dalam merumuskan tujuan, sedangkan kelebihannya yaitu tujuan yang dicapai sudah jelas dan tegas, mudah dalam penilaian, serta memudahkan pengembang kurikulum untuk mengadakan perbaikan-perbaikan atau perubahan penyesuaian yang diperlukan. Yang ketiga yaitu orientasi pada kegiatan belajar mengajar. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kegiatan belajar mengajar menitik beratkan pada bagaimana siswa belajar serta cara dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar siswa menguasai keterampilan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, kelebihan dari orientasi ini sangat mementingkan kebutuhan siswa, sedangkan kelemahannya sulit diukur ketercapaian hasil belajar yang diharapkan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, ada beberapa pendekatan yang telah dikembangkan oleh para ahli, yaitu yang pertama, pendekatan bidang studi. Nah, sebagai guru kita mungkin
bertanya-tanya pada diri sendiri atau bingung apa yang akan kita lakukan sebelum menemui siswa atau peserta didik di kelas dalam proses pembelajaran. Nah, kita sebagai guru yang baik pasti sudah memikirkan tentang bidang atau mata pelajaran apa yang akan kita bahas atau kita sajikan pada saat proses pembelajaran. Nah, pasti kita telah mempersiapkan dengan baik pokok-pokok bahasan yang berhubungan dengan studi atau mata pelajaran yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendekatan bidang studi atau pendekatan mata pelajaran. Pendekatan ini biasanya membagi-bagi organisasi kurikulum berdasarkan bidang studio yang akan diajarkan seperti matematika, sains, sejarah, geografi, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, yang kedua yaitu pendekatan berorientasi pada tujuan. Nah, jika kita mengajar, pertanyaan pokok yang muncul adalah tujuan apa yang ingin dicapai melalui suatu pengajaran atau tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, lebih jauh, pertanyaan tersebut bisa dikembangkan ke arah pertanyaan mengenai pengetahuan dan keterampilan apa yang akan dimiliki oleh siswa. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini dapat kita ketahui arah dari suatu kegiatan. Tujuan inilah yang akan memberi petunjuk ke arah mana peserta didik tersebut akan dibawa. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan dengan pola orientasi bahan. Nah, pendekatan dengan pola orientasi bahan ini ada 3. Yang pertama, pendekatan pola mata pelajaran atau subject matter kurikulum. Nah, pendekatan pola mata pelajaran ini menekankan pada pemisahan mata pelajaran menjadi beberapa bagian, misalnya sejarah, ilmu bumi, biologi, berhitung, dan sebagainya. Mata pelajaran ini tidak berhubung satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu pendekatan dengan pola korelasi atau correlated kurikulum. Nah, pendekatan ini mengelompokkan beberapa mata pelajaran atau bahan yang saling berhubungan, misalnya bidang studi IPA dan IPS yang mengkombinasikan beberapa bidang tertentu. Yang ketiga yaitu pendekatan pola integrasi atau integrated kurikulum. Nah, pendekatan ini menerpadukan bagian-bagian menjadi keseluruhan yang mempunyai arti tertentu. Keseluruhan itu tidak hanya sekadar kumpulan dari bagian-bagian, tetapi keseluruhan yang mempunyai arti tertentu. Misalnya sebatang pohon, misalnya bukan hanya kumpulan dari akar, batang, ranting, dan daun, akan tetapi merupakan sesuatu yang memiliki arti tertentu yang utuh, yaitu pohon. Baik, yang keempat yaitu pendekatan rekonstruksionalisme. Pendekatan rekonstruksionalisme ini disebut juga rekonstruksi sosial karena menempatkan masalah-masalah penting yang dihadapi masyarakat seperti polusi, ledakan penduduk, dan bencana yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi tertentu dalam kurikulum. Nah, menurut IED ada 2 kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap kurikulum ini. Pertama, rekonstruksionalisme konservatif. Pendekatan ini menganjurkan agar pendidikan ditujukan kepada peningkatan mutu kehidupan individu maupun masyarakat dengan mencari penyelesaian masalah-masalah yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat. Yang kedua yaitu rekonstruksionalisme radikal. Pendekatan ini menekankan agar pendidikan formal maupun informal mengabdikan diri demi tercapainya tatanan sosial baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang lebih adil dan merata. Selanjutnya yang kelima yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan ini menempatkan peserta didik pada posisi sentral atau student centered dan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan merupakan bagian integral dari proses belajar. Nah, pada pendekatan humanistik ini siswa diharapkan mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan selalu mengedepankan peran siswa di sekolah. Selanjutnya yang keenam yaitu pendekatan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas yang simestis pertama kali ini diperkenalkan oleh Frederick
Taylor dalam bidang industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.